Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian anak-anak? Bertemu lagi bersama Bu Suci. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan, pembelajaran 1. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, dengan menulis hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pemikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menentukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Yang keempat, dengan mendiskusikan dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Berdasarkan tulisan iklan yang telah kita baca tadi, kita akan belajar tentang kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang berguna untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Iklan-iklan tersebut bertujuan untuk mempromosikan atau menawarkan sesuatu kepada para pembaca. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah yang pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frasa kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan konsep, topik, informasi dari sebuah bacaan. Kata kunci dari iklan tersebut adalah makanan sehat dan bergizi. Penyempurna dari makanan sehat adalah susu. Seperti anak-anak ketahui, susu berasal dari hewan sapi. Apa yang dimakan sapi sehingga menghasilkan susu? Ya, betul sekali, rumput. Jenis makanan apa dan bagaimana sapi mencerna makanannya? Mari kita pelajari. Hewan sapi disebut juga hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan nama memamah baik. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, rusa, domba, kerbau, dan kijang. Hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan hewan ruminansia dibantu oleh sebagai mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu pencernaan rumput. Kita ambil contoh pencernaan pada hewan ruminansia sapi. Organ pencernaan sapi dimulai dari mulut. Makanan seperti rumput dimakan sapi masuk ke dalam mulut. Pada mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Yang kedua yaitu lidah. Lidah sapi berguna untuk merengut rumput atau makanan dan mendorong makanan masuk ke lambung. Yang kedua adalah saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar pada sapi dan kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Bagian yang pertama yaitu rumen.
Rumen disebut juga dengan perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua adalah retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, amoeba, dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga masuk ke omasum. Yang ketiga yaitu omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abumasum. Yang keempat yaitu abumasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abumasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan, di dalam abumasum, makanan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.